Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua jamaah salat maghrib Masjid Al-Jannah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa diberi kesehatan, bisa melanjutkan kajian rutin pada maghrib malam Senin ya di Masjid Al-Jannah. Kita lanjutkan masih kitab At-Tadzhib, di sini syarah Taqrib, masih berhubungan dengan bab munakahat, bab nikah dan segala hal yang terkait dengan pernikahan. Kemarin kita bahas tentang mahar yang disebutkan bahwasanya mahar itu tidak ada batasan baik banyak maupun sedikitnya. Kalau bahasanya Syekh Abu Sujah penyusun matan takrib ini dikatakan walaisa li aqalli shadaqi wala li aksarihi haddun, dan tidak ada untuk paling sedikitnya atau paling minimalnya dan juga paling maksimalnya batasan dalam mahar. Jadi nggak ada batasan mahar itu sedikitnya berapa, banyaknya berapa, tentu disesuaikan dengan kemampuan ya. Demikian Rasulullah paling sedikit itu memberikan mahar kepada istri-istrinya, atau ketika istri-istrinya ketika anak-anak perempuannya dilamar oleh sahabat-sahabat itu dijelaskan kalau maharnya kemarin disebutkan wala asdiqat imra'atun min banatihi aksar min isnatai asyara awqiyah, bahwasanya diberi mahar anak-anaknya Rasul itu tidak lebih dari atau lebih dari aksar min, lebih dari atau minimalnya itu sekitar arba'ummi'ah wasamanu dirham, 480 dirham. Nah, kemarin sekitar ya macam-macamnya dirhamnya, yang 70 gramnya, 1 dirhamnya 70.000, 60.000. Kalau 500 saja misalnya, ini kan 480, kalau kita genapkan 500 dirham kali 70 lah misalnya, 70.000 ketemu udah 35. Nah, 35 juta itu rata-rata mahar yang diberikan sahabat-sahabat kepada banati Rasulullah, atau anak perempuannya Rasulullah. Ya, tapi di hadis lain juga disebutkan kemarin bahwasanya ada yang sama sekali nggak ada yang dimiliki. Ya, Rasul hanya bertanya, kamu punya hafalan Al-Quran apa? Kata Rasul kan seperti itu. Ya, saya hanya hafal ini. Ya sudah, kalau gitu ya hafalan kamu itu yang dijadikan mahar. Saking yang mudahnya pokoknya dalam hal pernikahan Islam itu ya mudah, berapapun maharnya jadi bisa diberikan ya. Cuma yang menjadikan sulit pernikahan itu kalau zaman sekarang ya budaya itu yang menjadikan sulit ya. Nanti ada istilahnya apa, ada iuhnya, ada hajatannya, ada segala macamnya itu yang memang butuh persiapan matang. Kalau zamannya Rasulullah kan belum ada sampai istilahnya hajatan, walimah yang besar-besaran misalnya. Dan nanti kita bahas bab walimah. Kan di sini juga dibolehkan kemarin wajan jujur ayat tazawwajaha ala manfaatin ma'lumatin, dan juga boleh laki-laki menikahi perempuan dengan mas kawin manfaat maklumah, jasa dengan mas kawin mahar itu jasa ya, seperti mengajarkan Al-Quran misalnya, atau yang kita jelas sering dengar ceritanya kisahnya Nabi Musa ketika menikahi anaknya Nabi Syuaib, yang 2 orang itu mas kawinnya kan harus ngangon binatangnya ya, ngangon binatang ternaknya, kambing-kambingnya itu selama 8 tahun, tapi Nabi Musa dikenakan jadi 10 tahun. Jadi ada yang juga masalahnya jasa, itu yang diperkenakan juga dalam kitab fikih.
Kemudian faslun wal walimatu ala musim mustahabbah. Walimah perayaan ala untuk pengantin mustahabbatun itu disunahkan. Wajibatu alaiha wajibatun, dan memenuhi undangannya, undangan manten, undangan walimah wajibatun itu wajib illa min udhrin, kecuali karena ada uzur, yang syar'i tentunya. Di sini dijelaskan ada dalil yang mengatakan mengapa harus ada walimah, dan di sini juga walimah diberi hukum mustahab, hanya sunnah saja. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik ini pelayannya Rasul ya, yang dulu ketemu Rasul sejak kecil, sekitar umur 10-11 tahun itu mengabdi kepada Rasul, melayani Rasul. Nah, sehingga ketika masih mendampingi Rasul, Anas ini menceritakan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf, bahwasanya Nabi melihat Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf athar as-sufrati. Jadi Nabi melihat ada bekas kuning-kuning di Abdurrahman bin Auf. Ya, kalau dalam tradisi di Mekah saat itu, di Madinah, ketika ada bekas kuning-kuning itu ya seperti ada terjadi sesuatu, habis melakukan hal-hal yang besar ya, pesta, bukan pesta, habis melakukan sesuatu yang terkait dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Kalau di sini dikatakan athar sufratin subyadha ala thawbihi, jadi di bajunya itu ada celupan warna kuning. Faqala, lalu Nabi berkata, mahadza, apa ini wahai Abdurrahman bin Auf? Ini yang menceritakan Anas, karena Anas ada di samping Rasul saat itu. Qala Abdurrahman bin Auf berkata, tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min zahabin. Saya telah menikahi seorang perempuan ala wazni nawatin min zahabin, ya, dengan mahar seukuran nawah ini biji kurma yang kering, untuk seukuran biji dengan seberapa ala wazni nawatin min zahabin, ya, dengan emas seberat biji kurma yang kering. Itu maharnya Abdurrahman bin Auf. Wajar, Abdurrahman bin Auf kan sahabat sudagar kaya. Emas sebesar biji kurma yang kering, yang kecil, sekitar berapa gram ya, lumayan kan biji kurma kecil, tapi emas ya, bisa sampai berapa gram, 10 gram mungkin, ada lebih bahkan itu ukurannya seperti itu. Kan Abdurrahman bin Auf kan saudagar kaya zaman Rasulullah. Nah, lalu Rasul mendoakan, qala barakallahu lak, ya, semoga Allah memberkahimu, aulim walau bisyatin. Nah, jadi ini perintahnya mengapa harus ada walimah. Aulim walau bisyatin, ya. Adakan walimah, kata Rasul, walau bisyatin, hanya dengan menyembelih seekor domba. Jadi walau bisyatin. Nah, ini yang diperintah Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya, yang saudagar kaya, karena ya Rasul pun walimahnya bermacam-macam. Kadang-kadang Rasul walimahnya dengan kambing, kadang-kadang kalau pas lagi nggak ada ya walimahnya dengan kurma. Intinya ada pemberitahuan kepada orang-orang terdekat. Nah, juga ada tasyakuran lah gitu ya bahasanya. Makanya di sini kalau dalam kitab fikih ini dijelaskan walimah itu hukumnya sunnah, mustahab, meskipun kalau di dalam hadisnya pakai fi'il amar, ya, aulim walau bisyatin, aulim, karena kalau dalam kaidah usul fikih itu al-aslu fil amri lil wujub, bahwasanya pada dasarnya fi'il amar atau kata kerja perintah itu untuk menunjukkan hukum wajib dalam sebuah perkara hukum Islam.
illa adalah dalilun ala khilafi, kecuali ada dalil lain yang yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Jadi meskipun di sini perintahnya fi'il amr aulin, lakukan walimah walau bisyatin, meskipun hanya dengan seekor kambing, dengan menjumlah seekor kambing. Nah, cuma di dalam hadis lain dikatakan bahwasanya dalam pengeluaran harta itu yang wajib hanya zakat. Jadi dengan hadis itu, karena ada hadis yang mengatakan dalam pengeluaran harta alal insani az-zakah, jadi alam insani az-zakah, jadi yang wajib bagi harta manusia itu hanya zakat. Artinya harta yang dikeluarkan yang wajib bagi seorang muslim hanya zakat. Nah, sehingga meskipun ini fi'il amar, kata kerja perintah, laksanakanlah walimah. Nah, dan ini karena walimah ini kan mengeluarkan harta, yang mengeluarkan harta. Oleh karena itu ulama-ulama mengatakan meskipun fi'il amar ini walimah ini enggak wajib, dikatakan sini mustahab, sunnah saja hukumnya. Cuma meskipun sunnah wal ijabatu ilaiha wajibah, memenuhi undangannya, memenuhi undangan walimah itu wajib. Ila min udhrin, kecuali karena ada uzur, karena ada halangan. Mengapa memenuhi undangannya wajib? Nah, di sini ada hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Idza du'iya ahadukum ila walimati falyatiha." Apabila diundang salah satu dari kalian untuk mendatangi sebuah walimah falyatiha, maka datangilah. Wa malam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Dan siapa yang tidak memenuhi undangan, faqad asallaha wa rasulahu, berarti dia telah asal, telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maksudnya dosa, sudah dosa kepada ajaran Islam kalau diundang tidak hadir, ya, kecuali ilami uzri, tetap karena uzur. Kalau ada uzur, ya berarti enggak jadi tidak wajib. Ya, cuma problemnya kan kalau walimah ini, walimah zaman Nabi dengan walimah zaman sekarang beda kan, masalahnya begitu. Nah, kalau walimah zaman Nabi ya walimah ya tasyakuran pertama niatnya tasyakuran, yang kedua niatnya informasi bahwa sudah melaksanakan pernikahan. Karena kan nanti kalau tidak ada informasi itu, ya orang-orang tanya laki-laki dan perempuan, ya karena beda, bukan mahramnya atau bersama-sama. Kalau ada informasi dengan cara walimah itu kan jadi fitnah akhirnya, karena sudah ada walimah untuk mengumumkan dan untuk tasyakuran. Nah, jadi itu makanya oleh Nabi dianjurkan untuk melaksanakan walimah. Cuma di zaman saat ini walimah sudah jadi beda, ya. Walimah yang sebetulnya konsep Islamnya sederhana. Kalau sekarang ya tahu sendirilah berapa harus menyiapkan segala macamnya, dari konsumsinya, dari gedungnya, karena sudah menjadi tradisi kita. Ya, ulama-ulama di Indonesia ya akhirnya sudah jadi pakai kaidah fikhiyah itu, al-adah muhakkamah, adab itu ya jadi hukum ya, meskipun ya intinya selagi tidak ada hal-hal yang diharamkan di sana, ya itu tetap bisa dijadikan hukum yang tidak melanggar aturan Islam. Ya, karena kalau dalam Islam ya, kita mendatangi walimah itu ya sebetulnya emang kalau dilihat dari kacamata ekonomi, ya kita mendatangi walimah itu sama saja kayak kita, ya mohon maaf ya, dasarnya kayak kita ke rumah makan gitu ya. Kita ke rumah makan ngamplopin, sekarang mungkin jamannya 100.000, 200.000, bawa anak, ya bawa istri, semua ya, anaknya 2 dibawa, ngamplop ya. Jadi ya kayak akhirnya kalau dari prinsip ekonomi ya seperti ini saja, akhirnya seperti ya masuk rumah makan akhirnya kan begitu. Tapi kalau kita melihat dari prinsip Islam, yang mengadakan walimah ya itu dia sudah melaksanakan istilahnya ya sunnahnya Nabi, ya menginformasikan, kemudian dia juga memberi sedekah kepada orang-orang. Nah, kita yang datang ya kita niatnya membantu gitu.
gitu kan, ini niatnya membantu, ya, niatnya sedekah. Jadi sebetulnya kalau kita niatnya dengan niat kacamata Islam, ya tetap dapat pahala semua. Yang mengadakan walimah, ya menginformasikan itu sunnah, menginformasikan sudah ada pernikahan itu kan sunnah, karena Abdurrahman bin Auf itu diminta oleh Nabi itu awlim, adakan walimah. Jadi supaya orang-orang tahu kalau kamu sudah menikah. Kan Nabi juga tidak tahu kalau Abdurrahman bin Auf sudah menikah. Tahunya kok di bajunya ada bekas-bekas habis pesta atau apa gitu. Di awlim itu modelnya adakan walimahnya dengan memberi makan, ya, dengan memberi makan kerabat-kerabat dekat, orang-orang sekitarnya yang intinya harus tahu kalau sudah terjadi pernikahan. Itu kan sohibul baitnya atau sohibul walimahnya yang melaksanakan walimah ya dapat pahala menginformasikan itu, karena perintah Nabi juga pahala. Sedekah karena harus mempersembahkan makanan untuk tamu-tamunya. Cuma kalau di Indonesia kan akhirnya ada orang yang datang itu nyumbang, ya, niatnya ya sedekah juga, niatnya sedekah membantu pernikahan itu. Ya enggak apa-apa, memang sudah jadi adat di Indonesia kan, jadi adat yang bisa dijadikan hukum. Ya memang ada juga beberapa orang yang walimah itu nggak mau disumbang. Ada juga, saya pernah mendapati kalau di UIN Jogja itu ada Prof. Mahasin itu yang sekarang jadi ketua MUI wilayah. Itu dulu ya kebetulan anaknya cuma 2, ya, pas pernikahan anaknya yang laki-laki kalau nggak salah, pas dia ngunduh ya di gedung ada acara besar-besaran. Nah, itu di resepsionis penerimaan tamu sama sekali nggak ada buku tamu, yang nggak ada kotak istilahnya, kotak untuk angpau itu yang nggak ada, ya kan memang nggak mau disumbang. Ya betul-betul walimah seperti itu. Itu kan ya, bisa ditiru juga, yang betul-betul untuk menginformasikan kepada halayak. Atau ada juga yang sederhana, saya pernah mendapati itu teman saya juga, ya dia nggak mengundang teman-teman kantornya, jadi hanya di sebuah resto yang itu punya hadir waktu akadnya saja, yang hadir hanya dari keluarga inti dan keluarga besan. Terus tahu-tahu di kampus ya makan-makan rame-rame bareng-bareng gitu kan. Nah, akhirnya yang dari situ kan nggak membebani orang harus nyumbang juga, jadi kan ada yang prinsipnya seperti itu. Ya, jadi tergantung perspektifnya kalau walimah atau mausim, karena terkadang mau membebani orang-orang yang diundang itu kan repot juga ya. Apalagi kalau bulan haji itu semua undang, ini 1 bulan bisa 10 full ya bulan haji. Kalau sudah bulan sore sudah nggak ada lagi biasanya kalau di Jawa, bukan full. Ya monggo kalau walimah yang beraneka ragam memang. Tapi kalau kesunahannya dari Nabi ya hanya sekedar memberi makan, menginformasikan, supaya didoakan oleh orang-orang yang lain. Nah, saya juga kalau waktu di rumah saya dulu ya nggak ada istilahnya resepsi ya. Walimahnya saya model gunduran saja. Ketika saya sudah nikah di sini, pulang ke Lampung sana ya model gunduran saja, siapkan besan kan, ngundang ya doa bersama gitu lah, doa bersama, terus diinformasikan kalau sudah menikah sudah selesai kan, nggak membebani juga orang harus datang harus nyumbang kan. Prinsipnya kan seperti itu. Nah, tapi kalau sudah menjadi tradisi sekarang ya itu tadi niatnya di Indonesia yang melaksanakan dan memang niat mengikuti sunnah Nabi awlim walau bisyadin tadi. Kemudian yang datang itu kalau nyumbang amplopi ya niatnya ya sedekah membantu, ya sama-sama kalau diniatkan dalam prinsip Islam ya sama-sama dapat pahala juga. Ya meskipun kalau diniatkan dari prinsip ekonomi, kacamata ekonomi ya sama aja masuk ke datang ke tempat jagong ya sama aja masuk ke rumah makan gitu. Jadi prinsipnya kan begitu. Faslun utawi iku suci fasal watas wiyatu fil qasam. Ini sudah walimah, dari kemarin sudah akad, kemudian walimah. Nah ini saya akan bahas, ya, saya baca saja, saya ceritakan saja
saja di sini. Meskipun kalau di Indonesia ini jarang terjadi, tapi ya dalam fikih hukumnya ada. Ini bab poligami ya di sini. Poligami itu ada istilahnya taswiyah bil qasmi baina zaujat wajibah. At-taswiyah bil qasam. Nah, jadi menyamakan dalam pembagian maksudnya apa? Pembagian waktu, pembagian poligami. Baina zaujat antara beberapa orang istri wajibah itu hukumnya wajib. Jadi dalam Islam ada hak penyamaan waktu, apa kalau bahasa waktu gilir gitu ya. Kalau ini nggak ada yang poligami, jadi nggak. Nah, ini hukumnya jadi jauh dari kita ini, yang meskipun ada dalam Islam sini dijelaskan. Karena kan berat ya kalau di hadis itu, di Al-Quran itu ayatnya fawahidah yang terakhirnya, kalau Belanda sanggup satu saja pertama ayatnya terus yang terakhirnya itu kan, yang terakhir kan dibatasi dengan ya, kalau tidak bisa fawahidah, kalau tidak bisa fa'ilam ta'dilu fawahidah. Maka apabila kita tidak bisa berlaku adil, maka satu saja gitu kan. Poinnya itu di situ, poinnya keadilan. Makanya di sini dalam fikih mengatakan taswiyah, ada keadilan, penyamaan atau keadilan di dalam membagi waktu tadi. Yang entah itu membagi, di sini bahasa kosong saya, pembagian. Jadi secara umum pembagian waktu, pembagian nafkah, pembagian tempat tinggal, itu kan harus ada taswiyah dan persamaan. Fa'ilam ta'dilu tadi kan. Nah, nggak bisa adil ya satu saja. Nah di sini ada hadis mengapa harus adil seperti itu. Dan dari riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi wa ghairihi ma'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Man kana lahum ra'atani," ya, saya memiliki dua istri, famala ila ihdahuma, dan dia condong atau lebih sayang kepada salah satunya atau condong kepada salah satunya, walam ya'dil bainahuma, dan juga dia tidak adil antara keduanya, ja'a yaumal qiyamati wa syiqquhu ma'ilun. Maka dia nanti datang pada hari kiamat, sedangkan syiqquhu ini apa namanya? Bagian sebelah badannya itu ma'il, condong ya, miring gitu. Di hari kiamat badan itu miring sebelah. Pasir tuh sakit ya. Jadi bagian badannya miring sebelah, itu bahasa Arabnya. Itu untuk memberikan anjuran kalau yang berpoligami itu memang harus betul-betul adil, karena ada hadis tentang ini. Dan terkait dengan itu juga Rasul pernah bersabda, qala an Aisyah, jadi yang bicara Aisyah sendiri, istrinya Rasul. Qala, Aisyah berkata, karena Rasulullah SAW yaqsimu fayaqdilu wa yaqulu. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW itu yaqsimu, membagi, maksudnya membagi waktu, membagi nafkah, membagi ya, segala hak suami istri ya. Fayaqdilu, dan beliau juga adil dalam pembagian itu. Wa yaqulu, dan setelah itu beliau berdoa, Allahumma hadza qasmi fima amliku, ya Allah, ini adalah bagianku dari apa yang aku miliki. Fala talumni fima tamliku wala amliku, maka jangan engkau talumni, ini engkau caci aku, jangan engkau cibir aku dalam hal yang engkau miliki, wala amliku, dan tapi tidak aku miliki. Ini maksudnya kalau Abu Dawud kemudian mengatakan apa saja yang dimaksud dengan sesuatu yang engkau miliki, yang Allah miliki dan tidak aku miliki. Abu Dawud mengatakan itu adalah hati. Jadi ya maksudnya kalau dalam hal yang terlihat secara fisik ya, Rasul sudah berupaya berbagi adil, tapi terkait dengan hati ya, nah ini Rasul ya ada kecondongan ya, mungkin Rasul merasa karena kan hati itu tidak bisa dipungkiri. Kalau dalam hal terkait fisik, entah itu nafkah dan macam-macamnya, Rasul merasa sudah berbuat adil. Tapi Rasul juga di sini menjelaskan
dalam doanya itu fala tulumni fima tamliku wala amliku, jangan caci aku dalam hal yang engkau miliki tapi tidak aku miliki, maksudnya dalam hal mengelola hati. Jadi Rasul sendiri mengatakan dalam mengelola hati ini Rasul ya, tidak kuasa, ya tidak kuasa. Karena kita tahu Rasul condongnya kepada istri-istri beliau, istri-istri beliau yang Aisyah, misalnya Zainab. Karena ada juga kan istri-istri beliau itu yang penting dinikahi saja, tapi malamnya itu tidak minta dikunjungi, gitu kan. Ada juga yang seperti itu, yang Saudah yang memang sudah sepuh, yang penting jadi ummahatul mukminin, itu ada juga yang seperti itu. Makanya di sini Rasul benar-benar berkata ya, kalau masalah hati ya engkau yang tahu, karena ya Rasul sudah menyerah. Nah, kalau hati kan kecenderungan hati tidak bisa ditebak. Kadang Rasul lebih condong kepada istri yang satunya. Tapi kalau terkait dengan hal-hal yang secara fisik terlihat, nafkah, rumah, itu semua kan istri Rasul ada rumah. Itu Rasul sudah berlaku adil di sini. Nah, di sini dijelaskan wala yadkhulu ala ghairil maksumi laha li ghairi hajatin. Wa idza arada safar aqra'a bainahunna wa kharaja billati takhruju lahal qur'ah. Nah, ini menarik. Wala yadkhulu ala ghairil maksum laha li ghairi hajatin. Dan juga jangan masuk kepada yang bukan bagian gilirannya ghairi hajatin, kecuali yang sekarang itu memang tidak ada kebutuhan ya, maksudnya waktunya di sini tapi kok dia malam ini ada di rumah yang satunya gitu misalnya, seperti itu. Kalau memang nggak ada kebutuhan ya, misalnya kecuali karena sakit harus ditengok ya, itu kan nggak ada masalah. Jadi di sini sudah dijelaskan. Nah ya. Selanjutnya tidak ada safar. Nah, juga Rasul pernah melakukan ini apabila ingin melakukan berpergian aqra'a bainahunna, maka diundi antara istri-istrinya. Rasul pernah melakukan ini. Karena kan nggak mungkin bawa semua istrinya, jadi diundi gantian nantinya keluar undian itu mana. Itu diundi. Wa kharaja billati takhruju laha al-qur'an, dan nanti keluar itu nanti yang diajak pergi. Ya meskipun ini kalau di Indonesia kan nggak ada ya, karena ini kitab fikih tak baca saja. Wajah tazawwaja jadidatan khassaha bi sab'i layalin ikanat bikron wa salasin ingkanat sajiban. Ini menarik lagi. Apabila dia menikahi atau menikahi istri baru khassaha bi sab'i layalin, ini gilirannya itu dia mengkhususkan 7 malam. 7 malam kalau istrinya istri baru 7 malam ingkanat bikron. Kalau istrinya itu masih perawan, habis alasin ingkanat sajiban. Nah, kalau istrinya itu sudah janda cukup 3 malam saja, gitu. Jadi ada pembahasan seperti ini ya, karena memang berdasarkan hadis Nabi tentunya. Anas radhiyallahu anhu, qala Anas berkata, minas sunnah, termasuk dari perbuatan sunnah, idza tazawwajal bikra ala sayyid aqama indaha sab'an tsumma qasama. Apabila Rasulullah menikahi perawan ala sayyid, di atas janda, aqama indaha sab'an, maka melakukan atau aqama indaha itu maksudnya ya bermalam dengan yang baru itu selama 7 hari. Cuma qasama, lalu malam berikutnya setelah 7 hari itu dibagi dengan istri-istri yang lainnya, dibagi rata lagi. Wa idza tazawwaja sayyiba aqama indaha salasan summa qasama. Dan apabila Rasul menikah yang sudah janda, Rasul bermalam selama 3 malam, kemudian malam berikutnya dibagi lagi. Qala Abu Tilabah lausyidtu la qultu inna Anas radhiyallahu anhu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini berdasarkan hadis dari Anas ya, kaulnya Anas, tapi marfu kepada Rasulullah. Hadisnya marfu sampai kepada Rasulullah. Pembahasan selanjutnya tentang nusus. Wa idza qafa nusus zamanati wa mazhar. Ini yang biasa terjadi dalam rumah tangga. Yang namanya rumah tangga pasti ada manis asamnya, asam manisnya. Jadi ada bab nusus namanya. Nusus ini ketika dalam sebuah rumah tangga seorang istri membantah, bahasanya membantah suaminya, membantahnya itu nggak syar'i gitu.
batannya nggak sahih. Wa idza khafa nusyuzal mar'ati, dan apabila dikhawatirkan terjadinya nusuz seorang perempuan, seorang istri. Jadi ketika kalau dalam kitab lain wa idza bana, apabila sudah terjadi perempuan itu nusuz, membangkang gampangnya kalau ya, cuma masalah membangkang atau enggak ini ukurannya ya sangat relatif ya subjektif ya, sepertinya sudah membangkang atau belum. Cuma nanti ada juga pembahasan sampai yaitu ya tidak bisa diberi nafkah, itu ada juga, ada batasannya tadi. Nah, jadi apabila istri membangkang wa'azoha, jadi hal yang pertama dilakukan oleh suami adalah menasihatinya, wa'azoha, mau'izoh kan, wa'azoh ini artinya seorang laki-laki harus memberi nasihat kepada istrinya itu. Fa'in apa ila nusyuz hajaroha, ya, sudah istri sudah membangkang, yaitu ukuran tradisi membangkang itu ya ukuran budaya juga ya, membangkang budaya Jawa dengan membangkangi Arab kan mungkin beda. Nah, jadi kalau sudah dinasihati perempuan itu atau istri, seorang istri ngeyel, tetap ngeyel, pokoknya tetap tidak bersikap seperti layaknya istri. Jadi sudah dinasihati dia tetap nusyuz hajaroha, maka sang suami harus hajaroha ini kalau bahasa memisahkan diri ya bahasa kita pisah ranjang gitu lah, pisah ranjang. Kalau tidur itu pisah ranjangnya. Baik apa maknanya hajaroha wal dorobah, jadi sudah dipisah ranjang ya, tetap juga pemaknaihi, tetap melakukan nusyuz, pembangkangan itu. Hajaroha wal dorobah ya, pisah ranjang dan juga di dorobah, dipukul juga. Jadi ada anjuran Islam ya seperti itu, dorobah, dan tentu bukan memukul kayak memukuli KDRT itu, bukan seperti itu. Kalau itu malah kasus, suaminya malah kasus kalau seperti itu. Nah, di sini ada hadis yang melandasi pernyataan Syekh Abu Suja ini. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan jadi firman Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'azuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. An-Nisa 34. Dan perempuan-perempuan yang kalian takut nusyuz, kalian takut melakukan nusyuz, atau sudah jelas melakukan nusyuz, fa'azuhunna, maka nasihatilah mereka. Dan juga wahjuruhunna, dan wahjuruhunna fil madaji', ini kalau bahasa Qurannya kan begitu, wahjuruhunna fil madaji', jelas bahasa Qurannya, pisahkan mereka di dalam tempat tidur, jadi mereka pisah ranjang. Wadribuhunna, selanjutnya pukul mereka, wadribuhunna. Tapi fa'in aqa'na, kalau mereka sudah kembali menaati kalian, perhatikan Allah sabila, maka jangan kalian mencari-cari jalan untuk memukul istri. Mereka sudah menaati, ya sudah, berarti tetap harus dibersamai. Nah, di sini efek dari nusyuznya seorang istri atau membangkangnya seorang istri terhadap suami, wa yasbutu bin nusyuzi qasmuha wa nafaqatuha, dan gugur karena sebab nusyuz, sebab pembangkangan istri terhadap suami atau enggak nurut lah. Yang gugur apa? Qasmuha, pembagiannya tadi. Pembagiannya kalau dia istri yang dipoligami, jadi pembagian misalnya jatah malamnya, jatah pembagian lainnya itu yang harus dibagi rata itu gugur. Wa nafaqatuha, ini juga termasuk nafaqahnya juga gugur, nggak diberi nafkah. Tapi kalau dalam kitab lain dijelaskan yang di syarahnya itu pemberian nafkah ini baru bisa gugur kalau memang si istri yang membangkang dan juga dia tidak mau, dia tidak mau juga diajak hubungan suami istri. Nah, itu batasnya di situ. Jadi kalau sudah membangkang dan juga
tidak mau hubungan suami istri, nah itu berarti sudah sang suami yang ada kewajiban memberi nafkah itu udah enggak lagi memberi nafkah. Tapi kalau kita kan ya masih, kalau cuma yang cewek kan biasa, nanti malamnya bisa hubungan lagi, itu kan biasa. Ini sudah nggak mau sama sekali tuh, ini sudah nggak bisa memberi nafkah. Dan ya lagi-lagi kalau yang seperti ini ya sangat subjektif dan relatif, tergantung kebiasaannya seperti apa. Ya, cuma nanti kalau akhirnya kalau sudah terjadi ketidakcocokan, ketidakcekcokan, biasanya yang terjadi itu dari suaminya. Biasanya kalau perempuan melakukan pembangkangan itu biasanya karena ulah suami juga, atau biasanya karena suaminya enggak menjalankan syariatnya, misalnya enggak memberi nafkah atau berkata kasar, ya bisa jadi. Nah, istri juga memberontak di sana. Nah, makanya di dalam kitab ini selanjutnya dilanjutkan dengan bab khulu. Bab khulu ini kan menggugat. Nah, jadi istri berhak menggugat cerai, bahas kitanya. Jadi dilanjutkan faslun wal khulu jaizun ala iwagin ma'lumin. Khulu itu gugat cerai, apa bahasa kita. Jaiz itu maksudnya gugat cerai berarti dari perempuan ke laki-laki, jadi perempuan yang minta dicerai. Khulu itu jaiz, boleh gugat cerai dari seorang perempuan kepada suami itu boleh, ala iwadil ma'lumin, tapi harus mengganti maklumin dengan ganti tertentu. Ini berarti nanti ganti terkait dengan mahar. Wa tamliku bihil mar'atu nafsaha, kalau sudah mengganti itu atau memberikan kembali maharnya. Wa tamliku bihil mar'atu nafsaha, dan seorang istri yaitu sudah kalau di sini bahasnya ya sudah layak walizal ta'ala sopon, artinya suami sudah nggak punya hak lagi untuk istri itu. Di anal khulu tolak ubahin, karena ini yang perlu juga diingat, kalau khulu ini kalau gugat cerai dari istri, nah itu talaknya talak baiknya sudah talak 3 sekaligus, artinya sudah nggak ada masa iddah lagi, sudah nggak bisa ada masa balik lagi kan. Biasanya kan talak 1 nanti masih boleh balik lagi, talak 2 balik lagi, kalau sudah langsung jatuhnya talak baik dari perempuan yang meminta cerai. Maka disini dikatakan wala roja antara mu'alaiha ila binikahin jadidin, dan tidak ada rujuk untuk si suaminya kepada istrinya tadi illa binikahin jadidin, kecuali dengan pernikahan baru. Di sini ada hadis yang menjadi landasan khulu atau gugat cerai dari seorang perempuan. Riwayat Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annam ra'at Sabit bin Qais, bahwasanya istrinya Sabit bin Qais atat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Nah, jadi istrinya Sabit bin Qais salah seorang sahabat mendatangi Nabi dan berkata, ya ngadulah kepada Nabi, istrinya Sabit bin Qais, ya Rasulullah, Sabit bin Qais ma'aktibu alaihi fi khuluqin. Sabit bin Qais ini pokoknya saya sudah capek lah dengan akhlaknya dan dengan perilakunya, wala dinin, dan juga dengan agamanya. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tetapi saya tidak suka saya jadi kufur. Saya tidak suka jadi kufur ya, karena membangkang ini tadi kan dia sudah nggak betah dampaknya kan seperti itu. Jadi mungkin karena KDRT atau karena dia tidak memberi nafkah suaminya. Jadi si istrinya Sabit bin Qais ini datang kepada Rasul, istilahnya minta cerai. Lalu Rasul berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, taruddina alaihi hadiyaqatahu. Mungkin di sini satu Rasul mungkin tahu ya kalau maharnya itu sebuah kebun. Apakah kamu akan mengembalikan kebunnya, kata Rasul kepada istrinya Sabit ini, kamu mau nggak mengembalikan kebunnya?
Kata istrinya tadi, "Naam, ya boleh," kata Rasul. Kata istri tadi, "Boleh." Faqala Rasulullah SAW, "Aqbil ala hadiqata." Ini Rasul berkata kepada Sabit. Jadi saat itu Sabitnya ada juga. Jadi, dua orang suami istri itu ngadu. Jadi artinya mendatangi Rasul, gampang istri, ya ada istri ada suaminya. Nah, jadi setelah si istri tadi mau memberikan kembali maharnya dulu berupa kebun yang luas tentunya di sini. Lalu Rasul berkata, "Aqbilil hadiqata wa talikha tatliqatan." Ya, terima kebun ini, kata Rasul kepada Sabit tadi. Talikha, dan talak dia dengan tatliqatan, dengan talak. Tatliqatan maksudnya benar-benar ditalak, bain langsung, berarti langsung talak 3 jatuhnya. Nah itu jadi seorang istri boleh menggugat cerai, tapi kalau dalam hadis ini dia diminta untuk iwadin maklumnya, untuk mengganti mahar yang belum diberikan. Cuma masalahnya kalau di Indonesia, ya seperti saya bilang beberapa waktu lalu, kalau di Indonesia masa mahar seperangkat alat sholat harus dikembalikan lagi. Lucu ya, mau yang istri harus mau menggugat cerai, tapi dengan mengembalikan mahar yang seperangkat alat sholat itu, ya kan secara masuk. Tapi kalau di Mekah, di Arab itu maharnya, ya di sini kan di sini maharnya kebun, memberikan kebun, memberikan 100 ekor unta. Kalau istri yang menggugat, ya istri harus mengembalikan, itu aja di sini. Dan jatuhnya talaknya adalah talak bain, ya, talak sudah talak 3 sekaligus, makanya dikatakan la raja'ata lahu 'alaiha illa binikah. Jadi tidak ada rujuk lagi kecuali nanti dengan pernikahan baru. Ya juzul, ya pernikahan baru, ya maksudnya ya akad nikah baru. Kalau rujuk kan nggak perlu akad ya. Kalau rujuk ya misalnya suami istri marah, cerai, jatuh kata-kata cerai, nah, tiba-tiba malam harinya ya ada rasa lagi, kemudian melakukan hubungan suami, itu sudah rujuk, nggak perlu ada akad baru, nggak perlu pakai ngomong-ngomong secara jelas, yuk kita rujuk lagi, nggak perlu. Jadi sudah dengan tindakan itu sudah rujuk juga ya. Tapi kalau talak ya harus diucapkan. Nah, nanti insya Allah minggu depan kita bahas tentang talak. Kalau ini kan talaknya dari perempuan, kalau talak dari perempuan sudah tidak sanggup lagi nih perempuan, itu boleh mengajukan gugatan cerai. Tapi kalau di Indonesia kan nanti akhirnya kalau yang menggugat itu perempuan, berarti ya harus ke pengadilan. Ya karena ya pentingnya pengadilan kalau di Indonesia, karena kan nanti untuk status di KTP, ya, status kewarganegaraan. Sebab apa? Kalau mau menikah lagi kan tetap perempuan itu kan tetap harus tertulis di KTP, kan harus tertulis janda. Kalau masih menikah kan di KTP jelas nggak bisa secara hukum. Kalau di KTP-nya itu meskipun secara agama sudah jatuh cerai misalnya, tapi kalau tidak diadakan talak di pengadilan kan itu nggak akan merubah status di KTP itu. Makanya akan menikah ya nggak bisa secara hukum negara, itu nggak bisa. Nah, mau menikah lagi tapi statusnya di si istri itu di KTP masih menikah, itu nggak bisa, harus dibuat di KTP-nya dulu janda dulu, kan harus ada surat cerai dulu. Nah di sini kalau khulu, wa yajuzul khulu fil tuhri wa fil haidh, karena nanti beda dengan talak. Kalau talak itu bolehnya dijatuhkan ketika istri masih suci saja. Tapi kalau untuk khulu, kalau gugat cerai, sedang menggugat, karena mungkin sudah tahan lagi, itu boleh khulu itu dijatuhkan fit tuhri wa fil haid, baik dia perempuan itu dalam masa suci maupun dalam masa haid. Karena kalau talak itu harus dalam keadaan suci saja, tapi kalau khulu dia boleh jatuhkan baik itu suci maupun masa haid. Nah itu terkait dengan khulu, dalam hal yang terkait dengan hubungan suami istri tadi. Baik, sampai di sini. Mana sudah Isa? Ada pertanyaan? Ya Pak. Saya bertanya tentang menghadiri undangan. Dalam menghadiri undangan itu ada batasan sampai tergantung dengan yang mengundang, atau kalau misalnya DP
pernikahan itu ya cukup nulis di buku tamu terus nyumbang pulang, karena ada beberapa kasus di Jogja itu ketika datang salaman dengan tuan rumah itu panjang sekali. Kemudian ya kita ada dengan yang lain Ya. sehingga dibagi-bagi. Oke, ya terkait dengan menghadiri undangan tadi, apakah itu harus bertemu dengan sohibul hajatnya atau enggak? Ya, itu kan tergantung adat saja, ya. Adat kebiasaan kita saja. Ya karena lagi-lagi resepsi pun itu sebetulnya kan adat kita yang jadi hukum, karena kalau yang disarankan Islam kan walimah itu ya syukuran, syukuran makan-makan, nggak ada istilah nyumbang, itu kan nggak ada. Nah, nyumbang ini istilahnya adat Indonesia yang jadi hukum adat keagamaan. Nah, bagaimana ketika perintah antreannya panjang, sering terjadi ya di Jogja itu kan, karena di gedung antrean panjang karena masih dalam satu waktu kan. Nah, itu kita cukup nulis di buku tamu, ya nggak ada masalah kan, yang penting sudah tertunaikan dan pasti si tuan rumah ya akan melihat itu, di sini akan terlihat. Dan juga sudah ada tradisi kita, ada apa, angpaunya gitu kan. Ya, itu sudah dianggap sudah memenuhi karena adat kita seperti itu. Ya, karena tadi ya karena memang kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga sudah cukup mengisi di buku tamu, berarti memang sudah hadir, ya, sudah tidak dianggap menyalahi kalau diundang. Ya, ada kalau dalam Islam kalau tidak diundang ya wajib datang. Tapi kalau ada uzur, ya, misalnya uzur karena sakit atau misalnya jauh sekali karena itu nggak ada hal-hal lain, ya, karena ada yang agenda bersamaan kan, pamit saja kan, nggak ada masalah. Oke, mungkin itu karena sudah bisa. Amatnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.